Syekh Abdul Qadir Jailani satu waktu didatengin sama orang. Ya Syekh, tolongin temen saya. Kenapa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh, temen saya itu Syekh, tadi malam saya ngimpi, dia udah meninggal beberapa hari yang lalu. Tadi malam saya ngimpiin temen saya Syekh lagi diazab kubur, lagi disiksa di kuburannya. Tolong teman saya Syekh, selamatin, namanya Fulan bin Fulan. Syekh Abdul Qadir Jailani nanya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah dia adalah murid saya? Enggak Syekh. Apakah dia pernah hadir di majelis saya? Enggak Syekh. Apakah dia pernah baca kitab saya? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga penulis kitab. Enggak juga Syekh. Enggak pernah, dia enggak bacaan orangnya. Enggak pernah baca juga. Apakah dia pernah mendengarkan kajian saya walaupun selewatan gitu? Enggak pernah juga Syekh. Pernah ketemu ngelihat saya? Enggak pernah Syekh. Salaman gitu enggak pernah Syekh. Salaman enggak pernah, ngelihat aja enggak pernah. Hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani sekali enggak pernah. Pernah datang ke rumah saya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah hadir gitu di majelis saya, terus pas lagi majelisnya ada di rumah gitu. Memang beliau memang punya majelis di rumahnya ya. Gak pernah juga Syekh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau gitu saya gak bisa tolongin dia. Jadi ternyata para wali-walinya Allah, kalau orangnya udah meninggal ya, itu gak bisa nolongin juga kalau gak punya tali. Ini yang saya harap ketika saya menceritakan tentang para wali-walinya Allah kepadamu, semoga ini menjadi tali antaramu sama walinya Allah tersebut. Saya nggak pernah jumpa Hubabah Maryam, tapi saya berjumpa Ustazah Halimah yang jumpa Hubabah Maryam. Saya nggak pernah ketemu Hubabah Maryam, nggak pernah salaman sama Hubabah Maryam, tapi saya sering diceritain sama Ustazah Halimah tentang Hubabah Maryam. Itu maksud saya kayak gitu. Dan ini yang mudah-mudahan bisa jadi tali gitu. Ibu, kita aja gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad Bu, tapi kalau sering diceritain kan deket, sampai kangen, sampai kalau lagi inget suka nangis sendiri. Betul gitu gak? Kalau lagi qiyam ucap salam Nabi sampai nangis. Padahal ama yang kita senengin aja di dunia gak ada loh yang sampai kayak gitu. Tapi kok bisa kayak gitu? Karena cinta. Cinta tuh gak perlu ketemu, tapi buat ketemu kamu perlu cinta. Buat nantinya bisa ketemu kita perlu cinta. Nah ini kan kita minta juga nih, mudah-mudahan di akhirat selain Nabi Muhammad ada gitu para wali-walinya Allah yang bisa nolongin kita. Nah ini biar jadi tali gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aduh saya gak bisa nolongin tuh kalau kayak gitu. Akhirnya dia bilang gitu, saya nggak bisa nolongin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maafin saya. Habis itu dia bilang, oh saya pernah dia punya sambungan padamu, pernah beririsan denganmu. Apa itu? Ini ada dua versi nih. Ada satu yang bilang, dia Syekh pernah lewat di masjid yang engkau sedang ada di dalamnya, entah lagi sholat, entah lagi apa gitu ya. Terus dia tuh pas lagi lewat itu dia lihat ada sendalmu yang berantakan gitu, maksudnya nggak disimpan gitu, kececeran gitu. Dia bilang, ini sendalnya siapa nih pada berantakan gitu kan. Terus ada orang bilang, oh itu sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani loh. Ada yang ngomong gitu. Terus dia bilang, oh ini nih sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Astagfirullah. Diambilin sama dia, dirapiin, ditaruh di tempatnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, idan usyafi'i. Kalau gitu saya syafaatin dia, saya tolongin dia. Ada satu riwayat lagi yang bilang, pernah Syekh Abdul Qadir Jailani sama rombongannya habis lewat. Dulu tuh jalannya belum ada aspal kan. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat sama rombongan itu sampai bikin jalanan tuh debunya tuh banyak banget naik gitu ke atas. Paham maksud saya? Beterbangan gitu debunya. Nah itu biasanya nandain kalau ada orang penting habis lewat tuh dari banyaknya debunya yang beterbangan gitu. Terus dia nanya gitu, siapa sih ini yang habis lewat sampai debunya kayak gitu? Terus ada orang bilang gitu, Syekh Abdul Qadir Jailani tadi habis lewat di sini.
Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani pantesan debunya sampai kayak begini, dengan penghormatan. Bukan yang Syekh Abdul Qadir Jailani ya ampun bikin polusi aja, enggak gitu. Tapi dia tuh kayak Syekh Abdul Qadir Jailani pantesan debunya sampai kayak begini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, idzan usyaffifi. Kalau gitu saya syafaatin dia karena dia telah melihat debu yang diterbangkan kaki saya dengan penuh penghormatan. Ngelihat debunya doang. Kalau yang satunya berarti ngelihat sendalnya doang. Ngerapiin sendalnya aja. Kalau gitu saya syafaatin. Malam harinya habis Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong gitu dan didoain tentu saja sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Malam harinya temennya ini ngimpiin lagi temennya. Sekarang berada dalam nikmat kubur sambil bilang tolong sampaikan salam saya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih atas pertolongannya, dengan keberkahan beliau Allah selamatkan saya dari azab kubur. Walinya Allah punya nilai yang sangat besar. Syafaatin, para wali-walinya Allah itu memberi syafaat. Ibu-ibu saudaraku sekalian, semua wali-walinya Allah memberi syafaat. Ustazah, ini ada hadisnya enggak, ada ayatnya enggak? Karena saya tuh orangnya dalilan banget loh. Saya tuh apa-apa harus ada dalilnya Ustazah. Kalau nggak ada dalilnya tuh saya kayak rada-rada percaya nggak percaya gitu. Soalnya kan dalam Al-Quran kan dibilang wa an laisa lil insani illa ma sa'a, gitu ya. Tidaklah untuk manusia melainkan apa yang dia perbuat. Jadi apa yang dia usahakan. Kalau kayak ginian kan berarti kan dia nggak usahain apa-apa. Itu kan walinya Allah yang usahain gitu kan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dalam hadis sahih ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Uwais Al-Qarni, Nabi bilang dalam hadis yang panjang, rubba as'at akbar law aqsama 'ala Allahi la bar. Ada orang-orang dekil, dekumal nggak jelas gitu. Kalau datang ke rumahnya orang belum tentu dibukain pintu. Kalau dia nggak ada yang nanyain. Kalau dia ada juga nggak ada yang seneng juga gitu ya. Law aqsama 'ala Allahi la bar, nggak dianggap, bahkan dianggap gila lah diantara kaumnya. Tapi kalau dia doa minta sama Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, hatsrajilan minhum, Rasul kasih kita contoh dong siapa orang kayak gitu, nggak dianggap sama manusia tapi terkenal di alam langit. Siapa tuh Rasul? Walinya Allah yang saya sebutkan tadi, masuk dalam dakhilul hijabnya Allah. Siapa ya Rasulullah yang kayak gitu? Kata Nabi Muhammad, "Dzaka Uwais Al-Qarni." Yang kayak beginian nih, contohnya Uwais Al-Qarni. "Wa ma Uwais ya Rasulullah?" Uwais itu apa Rasul? Kata Nabi Muhammad, "Rajul," seorang laki-laki. "Innahu kana baran bi ummih," dia waktu hidupnya sangat bakti kepada ibunya. "Asabahul baras," dia kena sakit baras, sakit kulit, apa tuh, belang. Sakit kulit yang putih-putih itu. Fasyafahullah, kemudian disembuhkan sama Allah, illa lum'atan fi katifi, kecuali satu bagian di katifnya dia, di pundaknya dia. Dia memang minta sama Allah, ya Allah kalau saya disembuhin yang ada disisain dong ya Allah sedikit biar saya suka inget-ingetan sama kenikmatanmu. Ya ini orang aneh memang ini, Uwais Al-Qarni ini, cara mikirnya aneh. Kalau sembuh, kalau engkau berkehendak untuk menyembuhkan saya ya Allah, sembuhin tapi sisain dong ya Allah biar jadi kenangan saya gitu. Biasanya kalau lihat, alhamdulillah dulu tuh saya kena belang loh, udah sembuh tapi masih disisain gitu. Jadi ingat gitu bahwa Allah menyembuhkan dia gitu. Itu doanya sama Allah diijabah. Jadi ada satu bagian di katifnya dia. Katanya Nabi Muhammad, idza jaa yaumul qiyamah, nanti di hari akhirat, idza sara ahlil jannah ilal jannah sara ahlin nar lin nar, kalau orang-orang ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga, orang mulai masuk surga mulai masuk neraka, Uwais dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat heran, katanya orang tercinta di sisi Allah, punya nilai di sisi Allah, tapi kok dimasukin ke neraka? Dia bilang, Uwais datang ke neraka buat menyelamatkan orang-orang. Jadi Uwais masuk neraka bukan mau masuk neraka, bukan, tapi buat narikin orang-orang. Ditarikin sama Uwais Al-Qarni. Siapa yang ditarikin? Bukan semua orang, bukan siapa yang dia mau, tapi yang punya tali tadi ini,
Itulah sebabnya kenapa saya akan selalu menceritakan tentang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, agar kalau ada apa-apa sama saya, sama kamu, sama anakmu, sama kita nih, tar di akhirat, mudah-mudahan ada gitu para wali-wali yang kamu seneng ketika dengar ceritanya, kamu sering bacain Fatihah, kamu seneng bertawasul kepadanya. Ada mudah-mudahan di antara mereka yang ketika ngelihat kamu, ya Allah sebentar ya Allah, saya kenal nih, dia pernah dengerin cerita tentang saya, dia pernah baca Fatihah buat saya, dia pernah ya Allah mendengarkan kisah tentang saya dan hatinya tersambung cinta sama saya. Ya Allah, tunggu ya Allah, saya selamatin dia dulu ya Allah. Itu yang saya mau ibu-ibu sekalian. Sebab begitu Nabi Muhammad cerita tentang Uwais Al-Qarni, kata Nabi Muhammad, dia ngangkatin orang-orang, fayashaffa limithli Rabi'ah qabilah wa Mudar. Dia pun kemudian menyelamatkan berapa banyak? 10 orang, 20 orang? Enggak. 100 orang, 200 orang? Enggak. 1000 orang, 2000 orang? Enggak. Berapa banyak? Fi mithli Rabi'ah qabilah wa Mudar. Sejumlah seperti qabilah Rabi'ah dan Mudar. Itu jumlahnya jutaan. Kayak Nabi Muhammad bilang seperti jumlahnya suku Sunda dan suku Jawa. Berapa banyak kira-kira? Kan banyak banget Bu, itu 2 qabilah paling besar di negeri Arab, qabilah Rabi'ah dan qabilah Mudar. Nabi Muhammad dari qabilah Mudar, makanya kita suka baca qasidah sholawat Mudhariyah. Nah itu kan Nabi Muhammad kan min Mudhari, dari qabilah Mudar. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, segitu banyaknya loh yang disyafaatin sama Uwais Al-Qarni. Kata guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, kata beliau nih, Uwais Al-Qarni waktu hidup gak banyak kenal orang, tapi kok Nabi Muhammad cerita bahwa Uwais menyelamatkan jutaan orang di akhirat. Kata Habib Umar guru saya, itu artinya kesempatan untuk orang-orang sepanjang zaman, siapapun orangnya, kalau dia cinta sama Uwais Al-Qarni, kalau dia nyambungin hati kepada Uwais Al-Qarni, suka baca Fatihah sama Uwais Al-Qarni, dia pun akan jadi orang-orang yang disyafaati sama Uwais Al-Qarni pada hari akhirat nanti. Ustazah, kan berarti cukup 1 aja Ustazah. Nah kan masalahnya belum tentu. Jadi kan biarin punya banyak. Kalau banyak kan enak, betul gak? Kalau kita punya orang-orang besar-besaran yang banyak bisa kita calling, yang satu gak bisa bantu, bisa yang lain. Kita punya saudara banyak, kan enak tuh. Kalau kita ada perlu apa-apa kan yang satu gak bisa nolongin, mungkin yang satu kayak gitu. Di akhirat nanti juga saya harapnya begitu. Kalau ada apa-apa sama kita, sama anak kita, sama saudara kita, sama siapa kita, sama suami kita, sama orang-orang yang kita sayangin, mudah-mudahan para wali-walinya Allah bisa mensyafaati kita, insya Allah. Selain tentu saja baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma'na bihim wa fihim birahmatika ya rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan pada kami semua dengan keberkahan mereka ya Allah. Karuniakan kepada kami keberkahan para wali-walimu ya Allah. Jangan halangkan dari kami keberkahan para wali-walimu ya Allah. Jangan halangkan kepada kami keberkahan dari para kekasih-kekasihmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.